Diseminasi budaya positif disampaikan oleh Rusda Saleh, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rusda Saleh sebagai calon guru penggerak dan sebagai fasilitator Ibu Mary Anggraini dengan pengajar praktek Ibu Dwi Suryani Alfa. Rancangan kegiatan. Adapun latar belakang dari pelaksanaan diseminasi budaya positif ini adalah karena belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Dengan meningkatnya pemahaman seluruh warga sekolah tentang konsep inti budaya positif, diharapkan dapat mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Tujuan dari pelaksanaan diseminasi budaya positif ini adalah: yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dan semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Dengan adanya motivasi intrinsik ini, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan baik. Tolak ukur keberhasilan diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Padang Panjang Barat adalah: yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah pada tanggal 14 Agustus 2024. Yang kedua, melakukan sosialisasi rencana diseminasi terhadap rekan guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas, dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024. Yang keempat, menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas, dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024. Yang kelima, menerapkan segitiga restitusi, dilaksanakan secara situasional sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Dan yang keenam, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Adapun dukungan yang dibutuhkan demi terlaksananya diseminasi budaya positif ini adalah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, dan murid demi suksesnya pelaksanaan diseminasi budaya positif. Kemudian perlengkapan pelaksanaan diseminasi seperti laptop, proyektor, dan sistem. Terakhir, perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti kertas HPS, karton, dan sticky note warna-warni. Berikut ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang sudah saya buat dalam bentuk video pada slide berikut ini.
syukur, marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih berkenan memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Rusdan Saleh, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umat yang bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 3 Padang Panjang Barat. Sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan atas kesediaan ibu-ibu untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita pada hari ini akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti budaya positif. Baiklah, untuk kesepakatan belajar kita hari ini, Ibu-ibu, yang pertama fokus dalam kegiatan, yang kedua berpartisipasi aktif, yang ketiga menghormati pembicara dan peserta lain, yang keempat HP mohon disilangkan. Bisa kita sepakati Ibu-ibu? Ya, baiklah Ibu-ibu, terima kasih atas kesepakatannya. Di depan sebelum melanjutkan ada beberapa angka untuk SBK kita sebelum melanjutkan kegiatan hari ini. Saya minta ibu-ibu menghubungkan angka yang sama tanpa harus memotong tali hubungan angka-angka yang lain. Silahkan ibu-ibu dicoba hubungkan angka yang sama tanpa memotong hubungan angka-angka yang lain. Angka yang sama dengan terpotong tali yang lain. Nah, silakan ibu-ibu, silakan coba. Jangan keluar garisnya. Maksudnya tidak keluar dari, kita menghubungkannya itu menghadapnya ke tengah, jangan ke tepi gitu. Tidak keluar. Kalau udah silakan ditutup yang sudah. Garis itu boleh, boleh. Yang sudah silakan ditutup, yang sudah mengisi. Kami ada tiga. Kami ada. Dan dua yang sudah selesai. Gimana ibu? Kita lanjut ya. Kita lihat. Ibu kepala selesai ya. Ke depan ya, boleh. Ke depan selesai loh lumayan. Kita langsung ke depan. Kami punya kunci yang lain bu. Kita satu jalan ke rumah. Boleh. Tapi selain rumahnya ditunjuk dulu ya. Boleh ke depan. Bu Reni dulu. Silakan Bu Reni hubungkan. Bu Reni boleh hubungkan ke depan Bu Reni. Pakai speaker. Itu curang itu. Bu Reni hubungkan ke depan. Oke. Dia sudah Bu Reni dulu. Coba aja dulu Bu Reni. Hubungan kami berdua sih gak susah.
Aku lagi bukan angka. Aku jadi aku. Aku lepas. Biasa saja cari bocor lagi baru. Mira capek dengan ngomong. Pendek. Oke, Abu Jihan. Ya, ini jalan ke rumah. Nah, kita lihat ibu-ibu, betul ya? Iya. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Hari ini kita membahas tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, budaya positif itu apa menurut ibu-ibu? Bu Siska, apa budaya positif itu Bu Siska? Terima kasih Bu Ustaz. Kalau budaya itu artinya kan kebiasaan. Berarti kebiasaan positif yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, tidak hanya di sekolah, di rumah juga bisa, di masyarakat juga bisa. Benar sekali Bu Siska, bahwa budaya itu kan kebiasaan. Kebiasaan kita itu kita dasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan akan sebuah kebenaran. Dan kalau di sekolah, budaya positif itu kita laksanakan dengan harapan terlaksana pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif itu kita harapkan karakternya akan berkembang pada diri murid, agar murid kita menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Pada hari ini ibu kita akan membahas tentang konsep-konsep budaya positif. Di sini ada 8 topik pembahasan kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, ibu-ibu, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Di sini, dalam perubahan paradigma belajar, pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, penekanannya di sini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma pembelajaran kita, kalau dahulu kita belajar itu targetnya materi tercapai, anak menguasai materi, sementara di dalam kurikulum Merdeka target kita tidak hanya kepada materi, tapi ada kepada pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Jadi ruhnya kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila, ibu-ibu. Tekanannya di sini. Jadi ini akan berhubungan dengan budaya positif yang kita kembangkan di sekolah dalam rangka membentuk murid kita menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif ini beranjak dari pemahaman tentang teori kontrol. Terdapat beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi itu kan khayalan, ibu-ibu. Kita berkhayal bahwa kita bisa mengontrol murid. Nah, padahal kenyataannya murid itu akan melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka anggap benar. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau rujukan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif biasa yang kita lakukan, ibu-ibu, ada bentuk penghargaan, ada bentuk pujian. Selama ini kita beranggapan bahwa penghargaan
dan pujian yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat bagi murid. Padahal penghargaan dan pujian itu memang bisa memotivasi murid, tapi sifatnya hanya sementara. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selama ini beranggapan kalau orang salah kita kritik bisa memperbaiki, tapi terkadang cara kita mengkritik itu justru akan menimbulkan jiwa-jiwa membangkang dalam diri mereka. Jadi mungkin ada perlu perbaikan yang akan kita lakukan, bagaimana memperbaiki perilaku anak-anak kita. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita beranggapan anak harus seperti yang kita inginkan, murid harus bersikap seperti yang kita mau. Kita bisa memaksa anak untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Sementara padahal kenyataannya mungkin di depan kita dia akan patuh, tapi ketika dia terpaksa maka di belakang kita dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Maka untuk mengatasi hal itu, guru perlu berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, kita beranggapan kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya kebutuhan kita masing-masing kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Begitu juga setiap anak murid kita punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian kita melihat semua orang melihat hal yang sama. Kita beranggapan pandangan kita tuh sama dengan pandangan orang lain. Padahal setiap pribadi itu memiliki pandangan sesuai dengan nilai yang dia yakini. Kemudian kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di stimulus respon kita beri dia rangsangan, maka dia akan berbuat sesuai yang kita inginkan. Itu teori stimulus respon. Tetapi kenyataannya semua orang berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Kemudian di stimulus respon orang bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Itu perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, dan orang lain itu akan mengontrol dirinya sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi tidak ada dalam hal ini ada pemaksaan, tidak bisa dalam teori kontrol. Nah, karena kita membahas budaya positif di sekolah, maka unsur utama yang harus ada itu adalah disiplin positif. Untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah harus ada disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat, yang bersifat disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Kita sering salah dalam memahami arti merdeka. Kita biasa beranggapan merdeka itu bebas melakukan yang kita inginkan. Tapi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah disiplin. Disiplin diri untuk bisa mengontrol diri, tapi bukan orang lain yang mengontrol, tapi kita mengontrol diri sendiri. Motivasinya berasal dari dalam diri. Jadi disiplin itu merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Itulah yang disiplin positif. Menurut Diana Gosen, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin diri itu adalah belajar bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri, dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, serta memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan Ibu-ibu. Jadi disiplin itu bagaimana kita bisa memilih tindakan sesuai dengan nilai yang kita hargai, nilai yang kita yakini, yang biasa dikenal dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan tujuan pendidikan itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya, berasal dari
dari motivasi internal dirinya, karena dia menginginkan dirinya berubah ke arah yang lebih baik, bukan karena adanya pujian, paksaan maupun penghargaan dari orang lain. Jadi tujuan pendidikan kita, Bapak Ibu, itulah yang berubah. Dalam kurikulum Merdeka, kita menginginkan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin yang bersumber dari dalam keyakinan mereka masing-masing. Disiplin diri itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama. Tidak ada kaitannya dengan bangsa, budaya, atau agama apapun. Semuanya meyakini nilai itu benar. Nah, sekarang kalau boleh saya bertanya sama ibu-ibu, menurut ibu-ibu apa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang baik semua orang meyakininya, agama apapun yakin itu benar, suku manapun yakin itu benar. Coba ibu sebutkan satu contoh kebajikan yang universal itu, Bu Maya. Satu saja. Yang menurut Ibu Maya baik dan juga menurut orang lain baik. Membantu orang lain. Ibu Reni apa Bu Reni? Berkata jujur, berarti jujur ya Bu Reni. Bu Kori apa Bu Kori? Mandiri, Bu Jihan. Bu Siska? Sama dengan di atas, ada tadi jujur, mandiri, membantu. Itu diyakini oleh semua agama dan semua bangsa bahwa itu adalah kebajikan. Maka itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk setiap anak Indonesia yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yakinlah ibu-ibu, semua orang beranggapan itu baik, maka itu adalah nilai kebajikan universal. Nah, ini contoh yang lain lagi. Kalau tadi yang profil pelajar Pancasila, kalau ini yang lain. Ini banyak sekali ibu-ibu. Kita sebutkan sebagiannya ada kebersihan. Kebersihan semua orang pasti yakin bersih itu baik ya ibu-ibu. Di sini juga ada kejujuran. Ada jujur tadi yang sudah ibu sebutkan, kejujuran. Kemudian ada toleransi, ada ketegasan, harga diri, tegang rasa, kesantunan, tanggung jawab, keberanian. Nah, jadi intinya nilai-nilai kebajikan universal itu yang diyakini oleh semua orang. Nah, ibu-ibu, mari kita berefleksi sedikit dengan apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Pertanyaan pertamanya, nilai-nilai kebajikan apa yang ibu-ibu rasakan penting saat ini ditanamkan pada murid Anda di kelas atau di sekolah, dan apa alasannya? Ibu Kepala dulu, apa yang penting? Terima kasih Bu Ustaz. Menurut saya yang paling penting itu saat ini adalah nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Karena saat ini banyak sekali hal-hal yang merusak perilaku anak kita, mulai dari game, tayangan televisi, gadget atau HP. Jadi tayangan-tayangan itu banyak merusak kebaikan-kebaikan yang ada pada diri anak, sehingga dengan menanamkan nilai beriman dan bertakwa itu, kita harapkan anak-anak kita itu bisa mengontrol dirinya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Ibu Kepala. Berarti dari Ibu Kepala tadi yang paling penting untuk saat ini untuk ditanamkan pada murid kita adalah nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu adalah kunci atau landasan fondasi bagi membentuk karakter anak-anak kita ke depannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, strategi apa yang selama ini ibu-ibu terapkan untuk menerapkan disiplin positif pada murid ibu
dapatkan selama ini. Terima kasih waktunya. Mungkin untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini salah satunya mungkin membiasakan atau memperbaiki ketika ada adab atau tingkah laku siswa kita itu yang salah. Diulang-ulang lagi jika menemukan kesalahan itu. Karena memang saat ini seperti yang dibilang kepala tadi, pengaruh besar terhadap lingkungan itu memang sangat berpengaruh besar terhadap anak kita. Jadi adab-adab itu atau tingkah laku atau seperti kita orang mungkin sumbang dua balik memang harus diajarkan betul-betul kepada anak. Jadi dalam memberikan pembelajaran, kalau seandainya ketemu atau terlihat anak kita melakukan kesalahan, berarti kita harus membahasnya, harus memberikan pembiasaan lah, mengingatkan terus-menerus kepada mereka bahwa itu adalah salah dan itu adalah benar. Terima kasih Bu Reni. Jadi intinya adalah pembiasaan. Untuk menerapkan disiplin positif ini, kita perlu membiasakan anak-anak kita melakukan nilai-nilai yang mereka hargai itu. Dan kemudian seperti Bu Reni bilang, jika ada yang melakukan kesalahan, langsung kita bahas, jangan tunggu nanti atau besok, karena itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Jadi ketika kesalahan itu dilakukan, saat itulah kita bahas dan kita perbaiki kesalahannya. Dan kemudian ibu-ibu yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan dari kita sebagai guru dalam menerapkan disiplin positif ini. Karena disiplin positif ini ibu-ibu tidak hanya untuk membentuk karakter murid, tapi juga membentuk karakter guru yang ada di sekolah. Jadi dengan budaya positif, karakter guru dan murid itu sama-sama terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Maka selain keyakinan kelas, ada lagi yang dinamakan dengan keyakinan sekolah. Dengan itulah kita berpedoman memperbaiki perilaku semua warga sekolah. Selanjutnya, ibu-ibu, kita akan membahas motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Alasan mereka melakukan sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita lihat anak-anak kita mungkin datang tepat waktu ke sekolah, alasannya supaya tidak dihukum. Nah, kemudian ibu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jika kita sudah menjanjikan suatu penghargaan, maka anak-anak kita itu akan termotivasi melakukan sesuatu, tapi tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi ibu-ibu, dari ketiga motivasi ini, maka motivasi yang ketiga inilah yang dinamakan dengan disiplin positif. Untuk menerapkan disiplin positif, di mana anak-anak kita itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka. Itu alasan mereka untuk disiplin dalam melakukan sesuatu. Jadi ibu-ibu, yang dua itu menghindari hukuman, kemudian karena imbalan itu motivasinya bersifat eksternal dari luar. Sementara kalau karena keyakinan mereka, karena ingin mereka seperti itu, maka itu motivasinya bersifat internal. Bukan berarti yang nomor 1 dan 2 tidak boleh ibu-ibu. Terkadang mungkin kita memang memerlukan untuk anak-anak yang belum sampai di taraf kesadaran diri itu mungkin memang perlu, tapi itu hanya bersifat sementara, tidak akan bertahan. Maka kita perlu membimbing anak-anak kita untuk memiliki motivasi yang ketiga ibu-ibu, supaya mereka memiliki kesadaran diri dan ingin menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Kemudian menurut ibu-ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi yang manakah
yang saat ini paling banyak mendasari murid-murid kita di sekolah? Bu Kori, mana yang banyak Bu Kori? Ekstrinsik. Yang ekstrinsik. Iya. Karena takut dihukum dan menghindari hukuman dan ingin meraih penghargaan, itu yang masih banyak. Berarti kita perlu berupaya mengalihkan motivasi diri dari anak-anak kita itu menjadi motivasi intrinsik yang memang berasal dari keyakinan mereka. Ada dunia impian mereka yang ingin mereka wujudkan, yang menjadi motivasi mereka berbuat sesuatu yang mereka inginkan. Baiklah ibu-ibu, kita akan lanjut dengan materi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kalau yang bertahan hidup itu ibu-ibu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, kebutuhan untuk bisa diperhatikan, kebutuhan bisa bekerja sama dengan kelompok, itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan ingin memberi pengaruh pada orang lain, ingin berprestasi, ingin jadi yang terdepan, itu ada dalam diri kita ibu-ibu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, belajar sesuai dengan minat mereka, melakukan apa yang mereka inginkan, itu kita butuh kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ketika melakukan sesuatu, ada orang yang alasannya karena ingin senang, ingin fun, melakukan sesuatu. Kita umpamanya pergi bertamasya, pergi kemana karena kita senang melakukannya. Jadi ibu, dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka atau karena mereka ingin memenuhi suatu kebutuhan. Itu sama halnya dengan kita ibu-ibu. Ini bukan murid saja yang punya 5 kebutuhan dasar, tapi kita guru melakukan sesuatu yang kita lakukan di sekolah juga berdasarkan kebutuhan kita ibu-ibu. Ada kita yang karena ingin kebebasan kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, karena kesenangan kita melakukan yang kita senangi. Nah begitu pun dengan murid-murid kita. Ini ada sebuah kasus ibu-ibu. Ada Ibu Yanti, wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agung namanya. Beberapa anak mengeluhkan Agung yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu-ibu menghadapi situasi yang seperti Ibu Yanti, apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi? Bu Siska, apa alasannya Bu Siska? Kalau saya menghadapi situasi seperti Ibu Yanti, yang pertama yang dilakukan tentu saja mencari akar permasalahan. Jadi apa yang memotivasi Agung sehingga melakukan hal yang seperti itu? Bisa jadi kemungkinannya dia tidak dibekali dari rumah bekal ataupun tidak diberi uang jajan dari orang tuanya. Ya, terima kasih Bu Siska. Di sini Bu Siska mengungkapkan alasan mungkin karena dia tidak bawa bekal. Jadi ada beberapa kemungkinan jawaban dari kasus yang dialami oleh Bu Yanti. Bisa jadi yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Menurut ibu-ibu ini kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Hah? Kebutuhan apa? Kebutuhan mana? Karena dia nggak diberi bekal. Kebutuhan mana yang tidak terpenuhi?
Karena dia bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini karena dia lapar, Ibu. Bertahan hidup. Yang kedua, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kebutuhan akan kasih sayang. Dia buat ulah supaya orang tuanya memperhatikan. Berarti kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Supaya temannya takut, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Kebutuhan apa itu Ibu? Dia ingin mencoba makanan yang lain. Karena ibunya itu saja bekalnya setiap hari. Itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Karena dia ingin bisa memakan seperti yang dimakan oleh temannya. Itu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng saja. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi teman-temannya itu kelihatan lucu. Itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita perlu, pertama jika anak murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus mencari tahu dulu alasan kenapa dia, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Karena setiap orang melakukan sesuatu pasti punya alasan masing-masing. Kemudian kita lanjut materi berikutnya, yaitu restitusi tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Untuk menerapkan 5 ini Bu-Ibu, di antara 5 ini ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Kontrol yang pertama, pembuat rasa bersalah. Kita sampaikan kepada anak kita, gak kasihan nih sama ibu, udah ibu orang tuanya sudah begini, sehingga dia merasa bersalah. Kemudian penghukum, memberikan hukuman. Kemudian ada lagi sebagai teman. Kalau teman ini sifatnya membantu ibu-ibu. Jadi kalau muridnya melakukan kesalahan, gurunya akan bilang, gak apa-apa, besok perbaiki ya, hari ini akan Bapak bantu. Jadi ada bantuan yang diberikan. Kemudian yang keempat itu pemantau. Di sini guru akan mencatat perilaku murid, lalu memantau bagaimana perkembangan muridnya, lalu nanti akan menanyakan ketika muridnya melakukan kesalahan apa konsekuensinya. Guru hanya memantau. Dan yang terakhir baru posisi manajer. Kalau di posisi manajer, berarti di sana terjadi komunikasi antara guru dan murid, membuat kesepakatan untuk memperbaiki secara bersama. Menurut ibu-ibu, manakah di antara 5 posisi kontrol ini yang sifatnya negatif? Penghukum, pembuat rasa bersalah. 2 itu yang negatif ibu. Teman bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Pemantau. Nah, baiklah ibu-ibu, dari 5 posisi kontrol ini yang murni kontrol negatif itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Untuk teman, pemantau dan manajer itu bertingkat ibu-ibu. Mungkin pertama kita perlu memposisikan diri sebagai teman. Ada kalanya anak-anak kita itu akan lebih mudah mengemukakan masalahnya ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Maka posisi teman ini juga termasuk kontrol positif
yang sewaktu-waktu diperlukan tetapi tidak selalu kita lakukan, karena juga akan berakibat yang tidak baik bagi murid. Karena ketika kita jadi teman, kalau seandainya kita tidak seperti itu lagi, tidak membantu dia lagi, maka dia akan berubah. Jadi ada kalanya mungkin kita jadi teman, ada kalanya kita jadi pemantau, dan yang terbaik adalah ketika kita bisa menjadi manajer bagi murid kita. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini berkaitan dengan 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, tidak ada kesepakatan, tidak ada ketentuan. Umpamanya ada murid yang terlambat, dia telat bangun 1 jam pelajaran, lalu kita guru piket bilang keliling lapangan 2 kali. Itu kan tidak ada tertulis, ibu-ibu. Nah, tidak ada kesepakatannya dan kita berikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada tertulis dan terencana, sehingga ketika anak kita melakukan kesalahan, dia tahu apa konsekuensinya. Umpamanya ibu-ibu punya kesepakatan di kelas, kalau nggak buat PR mungkin minggu depan salin 2 kali umpamanya. Maka ketika dia tidak membuat, dia sudah tahu apa yang dia akan lakukan, maka itu konsekuensi. Atau ada yang terlambat masuk 5 menit, berarti dia terlambat pula keluarnya 5 menit, itu berarti konsekuensi. Tetapi beda halnya dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka belajar sendiri memperbaiki kesalahannya, bukan karena ada aturan, bukan karena ada kesepakatan, tetapi karena keyakinan mereka untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, ini yang penghukum menggunakan bisa hukumannya fisik maupun verbal. Jadi kita guru itu ingin dipatuhi, anak harus melakukan, itu berarti dia posisinya penghukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Contohnya kita mengatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti posisinya pembuat rasa bersalah, sehingga anak akan merasa bersalah dan mereka merasa buruk tentang dirinya karena mereka telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu kalau kita posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Di sini guru bersikap lebih lembut dan berkata, mungkin ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahu. Nah, kemudian nanti sampai guru akan memberikan pertolongan. Itu posisinya teman. Nih, ayo bantulah bapak demi bapak. Itu berarti kalau udah bantu bapak, itu berarti itu posisinya sebagai teman. Kalau posisi pemantau, mengingatkan peraturan, apa peraturannya? Kalau dilanggar, apa konsekuensinya? Berarti itu posisinya adalah pemantau. Dan yang terakhir tadi posisi manajer, di mana guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ibu-ibu, kita sebagai guru di sekolah dan juga orang tua di rumah, kira-kira posisi mana yang paling sering kita lakukan? Ibu kepala, posisi mana yang paling sering, Bu? Baik di rumah maupun di sekolah? Yang negatif, Yang mana, Bu? penghukum dan membuat rasa bersalah. Mungkin kita sama. Sebelum ini saya pun begitu. Biasa di rumah lebih sering menghukum. Kalau nggak seperti ini harus begini. Kalau nggak begini lakukan itu. Gitu. Kita sering seperti itu. Dan lebih sering juga membuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah, udah begini kita, lalu anak masih begini. Kita sering bicaranya seperti itu. Nah, sekarang dengan belajar tentang ini, saya pun berubah cara pandang saya bahwa ternyata posisi yang terbaik yang kita terapkan itu adalah posisi manajer. Ketika kita tanya sendiri anak itu, ketika melakukan kesalahan mereka mau seperti apa, memperbaikinya bagaimana, alasannya kenapa, berdasarkan
berdasarkan keyakinan mereka. Maka ketika mereka yang berjanji, mereka yang ingin memperbaikinya, itu akan lebih efektif mereka berubah karena keinginan mereka sendiri. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin ibu-ibu sudah bahkan sudah setiap kelas kita melakukannya, membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati bersama. Di sini guru berperan membimbing murid untuk membentuk kesepakatan antara guru dan murid di dalam kelas. Nah, rambu-rambu dalam pembuatan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ibu daripada peraturan. Kalau peraturan datang ke sekolah jam 7.30 itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas mungkin datang tepat waktu. Lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif itu bagaimana ibu? Pakai jangan, pakai tidak. Nah, tapi kalau keyakinan kelas pakai kalimat positif sehingga lebih bersemangat untuk melakukannya. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh murid kita. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Kemudian bersedia meninjau ulang kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu untuk diperbaiki. Kemudian langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, memunculkan peraturan atau keyakinan. Seperti tadi dibilang, semuanya berpartisipasi, semuanya ikut aktif menuangkan peraturan. Jadi biasanya kita akan pakai kertas, lalu setiap anak kita suruh menuliskan apa yang mereka yakini, kelas seperti apa yang mereka impikan, berdasarkan keinginan mereka, maunya di kelas seperti apa. Lalu ketika murid sudah menuangkan keinginan mereka, keyakinan mereka, kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Kalau ada yang negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai. Kalau saya memperhatikan beberapa keyakinan kelas yang dibuat, kalau kita di SD cenderung lebih rinci. Kalau di sini kalau menyarikan itu menjadi nilai, umpamanya contohnya nilainya disiplin. Dari 28 murid kita, 28-nya kan menuliskan. Mungkin ada beberapa orang yang disiplin nilainya, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, maka kita sarikan, kita satukan mana yang sama nilai-nilainya. Tapi kalau di SD saya lihat dibunyikan satu-satu. Kalau di SMP saya lihat satu nilainya disiplin. Nanti uraiannya di bawah tentang bagaimana mereka disiplin itu, keterangan tentang apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ini lanjut yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Kalau disiplin itu apa saja, bagaimana kita diskusikan di dalam kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kalau disiplin itu gurunya bagaimana, muridnya bagaimana, kita bahas ketika kita membuat keyakinan kelas. Gurunya harus seperti apa dan muridnya bagaimana yang disiplin itu. Kemudian kita meninjau ulang keyakinan itu secara berkala. Ini sedikit contoh yang saya buat karena saya itu guru bidang studi, maka yang saya buat itu adalah kesepakatan dalam pembelajaran. Kita mulai anak menuliskan, lalu ditempel, lalu nanti kita gabung-gabung yang nilainya sama kita kumpulkan. Nanti baru terakhir dibuat kesepakatan. Nah, sedapat mungkin ibu-ibu kesepakatan itu karena disepakati bersama, maka sebaiknya ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Jadi mereka merasa bahwa benar mereka yang membuat kesepakatan kelas itu, yang merupakan wujud dari keyakinan yang mereka sepakati. Baiklah ibu-ibu, kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara
dalam menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh murid. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Itu langkah pertama. Jadi kita kalau menghadapi murid, tidak langsung saja anaknya lagi emosi, biasanya habis bertengkar, darahnya lagi naik, langsung kamu salahnya apa? Pasti jawabannya kita ngegas, dia lebih lagi ngegas lagi. Jadi di sini stabilkan dulu identitasnya, redam dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi dia akan lebih lembut lagi menghadapi kita. Jadi kita bilang salahnya tadi apa, ini nggak apa-apa salah. Semua orang juga pernah salah. Wajar kalau ada kesalahan. Yang penting kita mau memperbaiki kesalahannya. Maka setelah kita bicara gitu, emosinya tadi akan turun. Maka ketika emosinya sudah turun, dia pikirannya akan lebih terbuka lagi menghadapi masalah yang dia lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, baru yang kedua validasi tindakan yang salah. Tuh di sana bahasanya validasi kebutuhan. Kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu? Seperti kita bahas dari tadi bahwa kita ataupun murid kita melakukan sesuatu pasti punya alasan. Dan setiap tindakan yang melakukan itu adalah upaya mereka memenuhi kebutuhan mereka. Maka kita tanya, apa kesalahannya? Kenapa sampai berbuat seperti itu? Kita tanya alasan dia melakukan kesalahan itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan apa kesalahannya, apa alasannya, lalu tanya keyakinannya. Menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Ketika dia sudah mengatakan bahwa dia salah, kita tanya, apakah yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Keyakinan mana yang dilanggar? Lalu terakhir tanya, maukah memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Jika ketiga langkah ini kita lakukan, maka akan kita temukan solusi yang berasal dari murid itu sendiri. Maka kita kalau menerapkan segitiga restitusi, berarti gurunya sudah ada pada posisi yang mana, Ibu? Tadi ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau sudah di segitiga restitusi ini, posisi mana yang kita terapkan, Ibu? Kita sudah berada di posisi manajer. Tapi kemarin pas belajar kami berpikir bagaimana cara menerapkannya. Kalau kita lihat teorinya itu banyak, Ibu-ibu, bahasanya juga banyak. Tapi bagaimana kita menghadapi intinya murid kita? Karena akan berbeda anak kelas 1 menghadapinya akan berbeda dengan anak kelas 6. Menstabilkan identitas anak kelas 1 akan berbeda dengan menstabilkan identitas kelas 6. Kelas 1 mungkin masih seperti ibu, dipeluk dulu ketika kita menstabilkan identitasnya. Kalau kelas 6 nggak mungkin dipeluk dulu ya, Bu. Nah, kelas 6 kita mungkin dengan bahasa lagi. Nah, jadi ibu-ibu, intinya kita menerapkan segitiga restitusi ini berharap bahwa murid kita akan memperbaiki kesalahan mereka. Mereka belajar dari kesalahannya. Jadi kesalahan itu tidak selamanya hasilnya negatif, ibu-ibu. Kesalahan itu akan menjadi positif jika kita menyikapinya dengan baik. Anak akan belajar dari kesalahan yang dia lakukan, memperbaiki kesalahannya dengan bertanggung jawab. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan dengan kita memahami konsep ini, ibu-ibu bisa menerapkannya dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita. Bilang sinyalnya. Mungkin ini ibu-ibu contoh dari penerapan segitiga
restitusi yang sudah saya laksanakan. Udah selesai Ihsan istirahat? Udah. Baik Ihsan, Ibu dapat laporan dari wali kelas Ihsan, katanya Ihsan sering libur tanpa alasan. Benar Ihsan? Benar. Sudah berapa kali Ihsan libur tanpa alasan? 4 kali ya. Menurut Ihsan, kalau Ihsan libur tanpa alasan itu salah atau tidak? Salah ya. Nah, nggak apa-apa kalau Ihsan melakukan kesalahan. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting Ihsan harus belajar dari kesalahan Ihsan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Mau Ihsan memperbaikinya? Mau? Kita cari solusinya sama-sama ya. Nah, Ihsan melakukan kesalahan itu tentu ada alasannya. Apa alasannya Ihsan tidak masuk sekolah tanpa alasan itu? Tidur kemalaman, terus letih badannya pagi, jadi malas Ihsan ke sekolah. Iya, baik Ihsan. Kalau menurut Ihsan, kalau Ihsan tidak datang ke sekolah tanpa alasan yang jelas, itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar. Apa keyakinan kelasnya yang dilanggar? Disiplin. Menurut Ihsan, disiplin itu penting atau tidak? Penting. Kenapa disiplin itu penting? Supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ihsan gak malu datang terlambat. Jadi Ihsan hadir di sekolah kalau tidak ada alasan yang jelas. Nah, sekarang bagaimana cara Ihsan memperbaiki kesalahan yang Ihsan lakukan? Tidak mengulanginya lagi. Terus minta maaf atas kesalahan yang Ihsan lakukan. Nah, sekarang menurut Ihsan, apa solusinya supaya besok Ihsan tidak lagi libur sekolah tanpa alasan yang jelas? Tidur lebih cepat supaya tidak terlambat bangun, terus Ihsan bisa sekolah tepat waktu. Baik Ihsan, kita sudah temukan ya solusi dari masalah Ihsan. Udah ya. Nah, nanti Ibu juga akan berusaha menghubungi orang tua Ihsan supaya mengingatkan Ihsan tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat, jadi ke sekolah tidak terlambat lagi dan Ihsan gak malu karena terlambat ya. Baik Ihsan, jadi sekarang selesai masalah Ihsan. Silakan Ihsan kembali ke kelasnya. Jadi untuk hari ini sekian yang dapat saya sampaikan Ibu-Ibu. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membangun budaya positif di sekolah kita, bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan selama ini ke arah yang lebih baik, sehingga kita bisa mencapai tujuan pendidikan Indonesia untuk melahirkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi demikian saja pemaparan saya pada hari ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.